Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Putri Aprilia Anggraini dengan NIM 11221071. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teori organisasi. Definisi teori organisasi. Definisi teori organisasi adalah seperangkat konsep, prinsip, dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana organisasi dibentuk, beroperasi, berkembang, serta berinteraksi dengan lingkungannya. Teori organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Stephen P. Robbins. Menurutnya, teori organisasi adalah studi tentang struktur dan desain organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, bagaimana berfungsi, dan bagaimana mereka berubah. Kemudian ada teori organisasi menurut Richard Adler. Teori organisasi merupakan cara sistematis untuk memahami dan menganalisis bagaimana organisasi berfungsi, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada dari Gareth R. Jones. Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi bekerja, mengapa mereka ada, dan bagaimana mereka dapat didesain untuk mencapai tujuan dengan efisien. Perkembangan teori organisasi dari masa ke masa. Perkembangan teori organisasi mencerminkan perubahan cara berpikir manusia tentang bagaimana organisasi sebaiknya dirancang dan dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan pemahaman terhadap manusia dalam organisasi. Kemudian yang pertama ada teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik adalah pendekatan awal dalam studi organisasi yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Fokus utamanya adalah struktur formal, efisien kerja, pembagian tugas, dan manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Latar belakang munculnya teori klasik yaitu revolusi industri menetapkan organisasi yang besar dan kompleks, perlunya pengelolaan kerjasama yang sistematis, dan organisasi dipandang sebagai mesin, mengabaikan aspek manusia dan dinamika sosial. Kemudian ada teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik adalah reaksi terhadap kelakuan dan kelemahan teori organisasi klasik, khususnya dalam hal mengabaikan unsur manusia dalam organisasi. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1930-an hingga 1950-an, seiring dengan ditemukannya pentingnya hubungan antara manusia, motivasi, dan komunikasi di tempat kerja. Fokus utama dari teori neoklasik ini yaitu organisasi bukan hanya struktur formal, tetapi juga terdiri dari sistem sosial. Manusia bukan mesin, melainkan individu dengan perasaan, kebutuhan sosial, dan motivasi. Hubungan antara individu berpengaruh besar terhadap produktivitas. Yang terakhir ada teori organisasi modern. Teori organisasi modern berkembang mulai 1950-an dan menekankan bahwa organisasi harus dipahami sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Berbeda dari teori klasik dan neoklasik, teori ini lebih kompleks dan fleksibel, serta memperhitungkan berbagai variabel lingkungan, teknologi, dan manusia. Fokus utama teori modern yaitu organisasi adalah sistem terbuka, yaitu menerima masukan, mengelolanya, dan menghasilkan keluaran, mengintegrasi struktur formal, perilaku manusia, teknologi, dan lingkungan. Perbedaan teori modern dan neoklasik. Neoklasik menekankan pada pentingnya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Teori modern memadukan antara klasik dengan neoklasik, yang melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Kesimpulannya, teori klasik, neoklasik, dan modern adalah tahapan evaluasi pemikiran organisasi. Masing-masing membawa kontribusi besar sesuai konteks zamannya. Teori modern muncul sebagai hasil penggabungan antara kekuatan teori sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih adaptif dan menyeluruh terhadap realitas organisasi saat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.